Master Sekte Roh Hantu sedang menatap langit dengan tangan di belakang punggungnya seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang menarik. Wei Wuya menjadi penasaran dan mengikuti pandangannya ke arah hamparan merah di langit. Ada daerah dataran rendah yang bersinar dengan berbagai cahaya. Terlepas dari untaian cahaya yang berasal darinya, tidak ada yang luar biasa darinya. Ketua Wang, kita telah tiba, di mana pintu masuk ke Taman Roh Ether? Wei Wuya bertanya dengan belak-belakan. Wang Tiansheng dengan tenang menjawab, jangan tidak sabar rekan Taoist Wei. Pintu masuk ke Taman Roh Ether disembunyikan oleh sebuah batasan. Metode untuk membubarkannya hanya diketahui oleh jiwa di gulungan itu. Kita harus memanggilnya. Ekspresi Wei Wuya bergerak. Jadi seperti itu. Anda telah membuat kesepakatan dengan duplikat Master Cangkun. Wang Tiansheng terkekeh dan berkata, rekan Taoist Wei cukup pintar. Aku memang mencapai kesepakatan dengannya. Harap bersabar, saya akan memanggilnya. Dia meraih tangannya ke lengan bajunya dan mengeluarkan gulungan perak putih. Ekspresi Wang Tianggu bergerak dan dia diam-diam berjalan mendekat. Pada saat itu, Wang Tiansheng membuka gulungan itu dan bola cahaya perak terbang keluar, mewujudkan citra seorang sarjana Konfusianisme. Tidak buruk, ini adalah tempatnya. Saya tidak berpikir akan benar-benar ada hari saya kembali. Jiwa yang terwujud dari gambaran Master Cangkun melihat sekeliling dengan gembira, tidak mempedulikan yang lain di dekatnya. Wang Tiansheng dengan dingin menatap cendekiawan Konfusianisme dan berkata dengan nada tanpa emosi. Seperti yang telah disepakati, saya telah membawa Anda ke altar. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi akhir kesepakatanmu dan membuka jalan menuju Taman Roh Ether. Anda telah menempatkan saya di bawah batasan Anda. Mungkinkah Anda takut saya akan menipu Anda? Memang benar, pintu masuk ke Taman Roh Ether berada di atas altar, tetapi pembatasannya cukup aneh. Saya perlu secara pribadi membuka jalan. Dengan mengatakan itu, sarjana Konfusianisme mengangkat kepalanya ke langit dan menyatukan kedua tangannya, memanggil bola api abu-abu ke tangannya. Dia melemparkannya ke langit dengan lambaian tangannya, menyerang cahaya pelangi hanya agar bola api itu menghilang secara aneh. Sarjana itu mengangguk ketika dia melihat ini dan berbalik untuk melihat pilar-pilar batu di sekelilingnya. Tidak ingin membuang waktu, dia segera berkata, rekan Taoist, jika Anda menuangkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam 4 pilar batu, itu akan memungkinkan saya untuk melanjutkan dengan membubarkan batasan. Setelah itu dikatakan, para kultivator jiwa baru lahir saling bertukar pandang. Wang Tiansheng ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan cemberut berkata, baik, mari kita lakukan apa yang dia katakan. Anda 3 murid menuju pilar batu. Junior Wang, saya harus menyusahkan Anda untuk mengambil alih yang terakhir. Sesuai perintah Anda, Master Sekte, ketiga murid itu segera menurut. Adapun Wang Tiangu, dia berjalan menuju pilar batu tanpa ragu-ragu. Di bawah komando Wang Tiansheng, keempatnya menjangkau pilar batu masing-masing, dan perlahan-lahan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, meneruskan kekuatan spiritual ke patung batu di puncaknya. Tidak lama kemudian, keempat pilar batu mengeluarkan tangisan aneh dan sedikit gemetar sejenak. Patung kilin di atas mulai bersinar dengan cahaya, dan mata mereka mulai bersinar merah seolah-olah mereka hidup. Ketika Wei Wuya melihat ini, dia memasang ekspresi khawatir. Dia sepertinya mengingat sesuatu yang mirip dengan apa yang dia lihat di depannya, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Adapun Master Sekte Roh Hantu, dia hanya menonton adegan itu tanpa suara. Tiba-tiba, patung kilin perlahan mengangkat kepala mereka dan membuka mulut mereka untuk mengungkapkan cahaya pelangi yang bersinar di dalam diri mereka, seolah-olah ada sesuatu yang akan ditembakkan. Pada saat itu, sarjana Konfusianisme mulai bergerak. Dia mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, menyerang masing-masing dari 4 patung kilin dengan satu segel mantra abu-abu. Tiba-tiba, cahaya di mulut patung itu berdenyut, dan mereka menembakkan sinar pelangi ke langit. Mereka bertemu untuk membentuk bola cahaya pelangi selebar 3 meter. Ruang di sekitar bola cahaya mulai terdistorsi dan pecah dengan ledakan yang mengguncang dunia. Cahaya pelangi yang menyilaukan menutupi altar untuk sementara waktu, dan fluktuasi ki spiritual yang menakjubkan mengguncang dunia di sekitar mereka. Situasi berbahaya muncul di hadapan mereka.
Bahkan ekspresi Wei Wuya menjadi tidak sedap dipandang begitu dia merasakan kekuatan fluktuasi ki spiritual. Yang lain secara tidak sadar mundur beberapa langkah dan mulai mengedarkan kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka sebagai persiapan untuk membela diri. Untungnya, ledakan ini agak singkat. Dalam sekejap mata, cahaya pelangi menghilang dan ki spiritual tersebar. Para kultivator melihat ini dan memutuskan diri untuk melihat ke langit. Kulit Wei Wuya memucat. Dia menoleh ke sarjana Konfusianisme dan dengan dingin berkata, "Ini yang disebut pintu masuk ke Taman Roh Ether." 300 meter di atas altar, busur cahaya bulan sabit muncul di langit. Busur cahaya berwarna putih, lebarnya 100 meter dan panjangnya lebih dari 1.500 meter. Tampaknya itu adalah sobekan spasial yang besar. Namun itu disembunyikan oleh semacam batasan yang tidak diketahui. Meskipun 3 kultivator jiwa baru lahir yang kuat hadir, tidak ada dari mereka yang bisa merasakan keberadaannya. Mungkinkah ini pintu masuk ke Taman Roh Ether? Terlepas dari kemampuan besar yang dimiliki para kultivator jiwa baru lahir ini, bahkan Wei Wuya tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk memasuki air mata spasial yang ada di depan mereka. Karena ketajaman robekan spasial bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh seorang kultivator, Wei Wuya sangat marah. Cendekiawan Konfusianisme melirik orang-orang di depannya dan berkata, "Taman Roh Ether adalah kantong yang terletak di antara alam roh dan alam fana kita. Jika kita ingin pergi ke sana, kita secara alami akan membutuhkan bantuan sobekan spasial ini." Dengan sedikit lengkungan, sobekan spasial menjadi pintu masuk Taman Roh Ether. Tenang saja, saya tidak akan membuat Anda semua terburu-buru melewatinya. Ada metode lain yang bisa kita coba untuk saat ini, namun ada sedikit bahaya yang terlibat. Bahkan, aku hanya memiliki kemungkinan 70% untuk berhasil melewatinya. Adapun kultivator formasi inti, kekuatan mereka kurang. Jika mereka pergi, itu hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka. Wang Tiansheng memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kemungkinan 70% untuk berhasil. Anda tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Cendekiawan itu dengan dingin tersenyum dan berkata, "Apakah itu akan membuat perbedaan? Apalagi 70%. Anda akan berusaha bahkan jika hanya ada 20% peluang sukses." Kilatan dingin bersinar di mata Wang Tiansheng. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mengeluarkan medali perintah merah. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Cendekiawan Konfusianisme berteriak keras saat dia terbang kembali dengan panik. Diam-diam, Wang Tiansheng melambaikan medali perintah dan bersinar terang dengan cahaya merah. Sarjana Konfusianisme tiba-tiba berteriak dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, karakter jimat merah muncul di anggota tubuhnya dan berkeliaran di tubuhnya tanpa akhir. Kutukan jiwa yang menakutkan. Wang Tiangu tidak bisa membantu tetapi gemetar kaget saat melihat itu. Bahkan Wei Wuya memasang ekspresi aneh saat melihat itu. Wei Wuya menatap cendekiawan Konfusianisme yang berguling-guling di tanah dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ini adalah kutukan ketakutan jiwa, salah satu kutukan rahasia sekte roh hantu. Saya pernah mendengar bahwa teknik rahasia ini lebih kejam daripada teknik pembatasan jiwa lainnya. Para kultivator yang ditempatkan di bawah kutukan ini dapat membuat jiwa mereka tercerai-berai hanya dengan pemikiran dari kastor mereka." Wang Tiansheng menoleh padanya dengan senyum berseri-seri dan terkekeh. Rekan Taoist Wei benar-benar berpengalaman. Itu memang kutukan jiwa. Sisa jiwa dari kembaran Master Changkun tampaknya percaya bahwa dia adalah Master Changkun yang sejati dan tak tertandingi. Beraninya dia tidak mengenali belas kasihan orang lain. Wajar bagiku untuk mendisiplinkannya. Wei Wuya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terlepas dari ingatan yang mungkin dimiliki jiwa, itu tidak bisa dibiarkan merajalela. Cendekiawan Konfusianisme saat ini mengalami siksaan yang luar biasa. Setiap kali karakter jimat merah berkedip di tubuhnya, dia gemetar dan berguling-guling di tanah dengan lengannya dipegang di kepalanya, ekspresinya berkerut kesakitan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, wujud sarjana Konfusianisme itu mulai tidak jelas. Baru pada saat itulah Wang Tiansheng melambaikan medali komando sekali lagi dan mengakhiri siksaan. Dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Wang Tiansheng berkata, "Kamu seharusnya sudah belajar sekarang, bahkan jika Anda memiliki ingatan Master Changkun. Sekarang Anda hanyalah jiwa yang tersisa.
lakukan hal bodoh lagi, dan aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Saya memang ingin memasuki Taman Roh Ether. Tetapi saya tidak bodoh. Jangan khawatir, selama Anda dengan tulus memimpin, saya akan melakukan apa yang kita sepakati. Saya mengerti. Sekarang saya akan membuka lorong itu. Cahaya hijau berkedip-kedip dari cendekiawan Konfusianisme dan wujudnya kembali stabil. Wajahnya menunjukkan ekspresi tenang. Wang Tiansheng sangat terkejut melihat ketenangan sarjana Konfusianisme pulih begitu cepat. Tepat saat ia menyipitkan matanya dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain, sarjana Konfusianisme mulai bersinar dengan cahaya hijau dan perlahan-lahan terbang menuju air mata spasial di atas. Wang Tiansheng menyela dirinya sendiri sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, membuka jalan ke Taman Roh Ether lebih penting daripada mendisiplinkan sisa jiwa. Wei Wuya dan yang lainnya tetap diam saat mereka dengan dingin menyaksikan gerakan cendekiawan Konfusianisme itu. Tidak diketahui bagaimana dia bisa membuka jalan bagi mereka melalui robekan spasial menakutkan ini. Sarjana itu berhenti 60 meter dari sobekan spasial dan mengangkat kepalanya ke arah itu. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia meludahkan bola cahaya hijau yang berisi mutiara hitam seukuran ibu jari yang terus berputar saat melayang di udara. Dengan mutiara dilepaskan, kulit sarjana Konfusianisme menjadi pucat pasi dan sosoknya menjadi redup. Tampaknya mutiara itu membawa sebagian besar kekuatan jiwanya. Terlepas dari kelemahannya, sarjana Konfusianisme memaksa dirinya untuk menunjuk mutiara dan berteriak, "Pergi!" Mutiara hitam pekat segera bersinar dengan cahaya dan melesat ke udara. Ketika Wang Tiansheng melihat ini, dia memasang ekspresi takjub. Apa yang akan dicapai ini? Saat kultivator lain menyaksikan ini dengan kaget, mutiara itu tiba 10 meter dari air mata dan diseret ke dalam. Dalam kilatan cahaya putih, lingkungan air mata spasial terdistorsi dan mutiara menghilang tanpa jejak. Untuk sementara waktu, robekan spasial tampak benar-benar biasa dan tanpa perubahan. Tetapi tiba-tiba, sosok sarjana Konfusianisme kabur ke bawah saat dia memasang ekspresi cemberut, meningkatkan jarak antara dirinya dan robekan spasial. Wei Wuya dan yang lainnya tercengang. Sebelum mereka menyadari apa yang dia lakukan, air mata spasial tiba-tiba mengeluarkan gemuruh yang teredam. Kemudian bagian tengah air mata mulai berkedip dengan cahaya hijau, dengan cepat berkembang menjadi bola cahaya hijau gelap yang menyilaukan selebar 3 meter. Desisan tajam kemudian terdengar dari dalam bola cahaya. Dengan wajah tanpa emosi, sarjana Konfusianisme itu turun ke altar dan berkata, "Persiapkan kemampuanmu. Anda perlu memfokuskan seluruh kekuatan spiritual Anda ke cahaya hijau untuk membuka jalan menuju Taman Roh Ether." Ketika Wei Wuya dan Wang Tiangu melihat pemandangan aneh ini, mereka tidak bisa tidak saling melirik dengan sedikit kebingungan. Wang Tiansheng merenung sejenak sebelum mengambil keputusan tegas. "Mari kita coba dulu dan lihat apakah ada efeknya." Wei Wuya mengerutkan kening. Dia melirik lagi ke cahaya hijau gelap, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Tiangu juga tidak keberatan. 3 kultivator jiwa baru lahir berdiri terpisah dan membentuk mantra tangan. Mereka kemudian mengangkat tangan mereka ke langit dan menembakkan beberapa sinar cahaya berwarna dari tangan mereka ke bola cahaya hijau tua di tengah sobekan spasial. Ini membuat kultivasi mendalam mereka terlihat sekilas. Sinar hijau cahaya yang dilepaskan Wei Wuya dari tangannya setebal mangkuk. Sementara 2 kultivator jiwa baru lahir lainnya agak lebih kecil. 3 sinar cahaya menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam bola cahaya hijau tua dan desisan tajam yang dilepaskan semakin keras. Sesaat kemudian, cahaya hijau tua berangsur-angsur berubah menjadi hitam pekat dan mulai membentuk lubang hitam pekat yang hanya berdiameter 1 kaki. Kemana arahnya itu adalah sebuah misteri. Ketika Wang Tiansheng dan yang lainnya melihat ini, mereka bersuka cita. Adegan aneh ini dengan jelas menunjukkan bahwa sarjana Konfusianisme tidak menipu mereka. Ketiganya segera mengedarkan kekuatan spiritual di tubuh mereka, dan sinar cahaya yang mereka keluarkan semakin tebal, menyebabkan cahaya hijau gelap di air mata spasial tumbuh lebih tebal. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, lubang itu mencapai panjang 1 meter dan sepertinya hampir tidak cukup untuk dilewati 1 orang.
Ketika sarjana melihat ini, dia dengan tenang berkata, "Kamu sekarang bisa masuk, namun pintu masuknya masih belum stabil. Dan saya tidak memiliki mutiara air mata kedua untuk membuka lorong itu. Jika Anda tidak ingin terjebak di sisi lain, Anda sebaiknya terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya sehingga lorong itu stabil." Dengan mengatakan itu, Wei Wuya dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Ketika mereka melihat lubang hitam itu goyah, mereka tidak berani berhenti dan terus menuangkan kekuatan spiritual mereka. Jelas terlihat bahwa ini menstabilkan lorong hitam. Tetapi itu telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Tapi sesaat kemudian, lorong hitam itu kehilangan stabilitas sekali lagi. Itu membingungkan Wang Tianzeng. Akibatnya, dia memerintahkan 3 murid formasi inti. "Kalian bertiga datang dan bantu. Meskipun kultivasi kalian lebih rendah, dengan bersama-sama kalian akan cukup." Ketika ketiga murid mendengar ini, mereka tidak berani menunda. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan spiritual mereka dan menembakkan sinar cahaya ke arah cahaya hitam. Sarjana Konfusianisme hanya berdiri di tempat saat dia melihat semua ini terjadi. Seiring waktu perlahan berlalu, Wei Wuya dan yang lainnya telah menuangkan hampir setengah dari kekuatan spiritual mereka ke dalam sobekan spasial, dan akhirnya menstabilkannya sehingga tidak akan berkedip lagi. Ketika para kultivator melihat ini, mereka menghela nafas panjang dan berhenti menyalurkan kekuatan spiritual mereka ke dalamnya. Wang Tianzeng menyipitkan matanya ketika dia melihat ini dan bertanya, "Ini benar-benar jalan menuju Taman Roh Ether?" Sarjana Konfusianisme tidak menjawab. Sebaliknya, Wei Wuya menjawab, "Itu pasti asli. Saya sudah merasakan sisi lain dari lorong dan ada area yang luas." Ekspresinya bergerak saat dia berbicara dan menjilat bibirnya. Yang lain tidak memiliki indera spiritual untuk melihat ke dalamnya. Tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka bersukacita. Karena saudara Wei telah mengatakan ini, sepertinya itu benar. Namun yang terbaik adalah berhati-hati. Mari kita uji dulu. Wang Tiangu dengan paksa menekan kegembiraannya dan melambaikan lengan bajunya. Kabut hitam dengan siluet hantu kecil dikirim ke depan ke lorong. Begitu hantu kecil itu terbang ke lorong, itu pecah menjadi bola yinki. Wang Tiangu yang indera spiritualnya terhubung dengan hantu memucat ketika ini terjadi. Sepertinya kehancurannya telah menyebabkan sedikit kerusakan kepadanya. Wang Tiangu menatap sarjana Konfusianisme dengan tatapan marah dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mungkinkah ada trik di balik lorong itu? Apa kamu kira jalan menuju Taman Roh Ether akan menjadi biasa? Apalagi beberapa hantu kecil dengan bentuk hampa. Bahkan jiwa kelas Raja Hantu akan tersebar begitu mereka masuk. Bahkan jika saya memasuki taman, saya perlu menarik dukungan dari badan gulungan. Bagaimanapun, bagian itu telah dibuka. Terserah Anda apakah Anda bisa melewatinya atau tidak." Sarjana Konfusianisme berbicara dengan nada acuh-tak acuh dan kemudian berubah kembali menjadi bola cahaya hijau dan terbang langsung ke gulungan potret yang mengambang. Ekspresi Wang Tiangu berubah cemberut. Dari kata-kata si sarjana, tampaknya entitas tak terbentuk seperti hantu tidak memiliki metode untuk memasuki lorong itu. Dia dan Wang Tianzeng saling bertukar pandang karena terkejut. Wei Wuya merenungkan semua ini dan berkata, "Saya sudah menggunakan indera spiritual saya untuk melihat ke seberang lorong. Meskipun saya hanya dapat melihat gambar yang samar, tidak ada keraguan bahwa ada ruang di luar lorong. Saya tidak memiliki kesabaran untuk mempertimbangkan lebih lanjut masalah ini, dan akan melalui terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan yang mungkin muncul karena keraguan." Dia kemudian pergi ke lorong dalam seberkas cahaya hijau. Ekspresi Wang Tianzeng bergerak saat melihat ini. Dia menoleh ke murid-muridnya dan memerintahkan, "Kalian bertiga akan tinggal di sini dan berjaga-jaga. Junior Wang jangan terlalu berhati-hati dan pergi bersama. Sedikit bahaya hanyalah biaya pergi ke Taman Roh Ether." Dia kemudian berbalik untuk melihat potret di depannya dan melihat bahwa tidak ada perubahan lebih lanjut. Wang Tianzeng mengulurkan tangannya dan memanggil gulungan itu sebelum menyimpannya di lengan bajunya. Kemudian dengan Wang Tiangu di sampingnya, dia terbang ke lorong. Karena dikatakan bahwa Taman Roh Ether berisi semua obat surgawi, jika mereka terlalu jauh di belakang Wei Wuya, mereka bisa menderita kerugian yang cukup besar. Akibatnya, ketiganya dengan cepat memasuki lorong dan menghilang tanpa jejak saat langsung melewati pembatasan antar dunia.
ini bukan taman roh Ether. Di bagian paling depan, Wei Wuya tiba melalui lorong. Dia mengamati tanah asing ini dengan ekspresi suram. Tidak ada warna lain di tempat tujuan mereka selain abu-abu, dan tumpukan batu hitam terhampar sejauh mata memandang. Yang bisa dilihat Wei Wuya sejauh 5 km di sekitar mereka hanyalah kabut abu-abu yang mencapai 100 meter ke langit. Namun, ketika Wang Tiansheng dan Wang Tianggu tiba, ekspresi mereka tampak aneh, seolah-olah mengandung kemarahan dan keterkejutan. Wei Wuya menoleh dan menatap mereka dengan sedikit terkejut sebelum meningkatkan kewaspadaannya. Dia awalnya menduga bahwa mereka akan memanggil sisa jiwa Master Changkun dari gulungan portret dengan marah begitu mereka tiba di apa yang disebut Taman Roh Ether. Akhirnya, Master Sekte Roh Hantu memecah kesunyian dan berkata, "Junior, apakah Anda merasakannya? Ki iblis di sini setidaknya 2 kali lebih besar dari alam fana. Jika kita bertarung di sini, kekuatan seni iblis kita akan meningkat secara substansial." Mata Wang Tiangu berkedip, dan dia menjawab dengan ekspresi kompleks. "Senior, kita mengembangkan seni iblis yang sama. Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Jika kita berkultivasi di sini, kita akan memiliki peluang yang sangat besar untuk menembus kemacetan kita." Ketika Wei Wuya mendengar ini, batu tempat dia berdiri hancur dan dia dengan muram berkata, "Rekan Taois, apakah kamu tidak akan memanggil sisa jiwa dan menginterogasinya? Jangan bilang bahwa saya telah mengerahkan upaya besar hanya untuk tiba di sini." Ketika Wang Tiansheng mendengar ini, dia teringat akan kemarahannya terhadap sisa jiwa dan menjawab dengan ekspresi jahat. "Tentu saja, jika dia tidak memberi kita penjelasan, saya akan menunjukkan kepadanya rasa sakit dan pemurnian jiwa." Dia kemudian melemparkan gulungan itu ke tanah, berharap untuk memanggil sisa jiwa Master Changkun. Tapi sebelum Wang Tiansheng bisa mengeksekusi teknik untuk memanggilnya, cahaya melintas dari gulungan dan bola cahaya hijau melesat keluar. Berdiri di samping, Wang Tianggu bertindak cepat, melepaskan tangan cahaya hitam sebesar kaki untuk meraihnya. Namun bola cahaya hijau sepertinya sudah memprediksi ini, dan bisa dengan cepat menghindarinya sebelum melesat di udara. Wei Wuya hanya melihat dari samping, adapun Wang Tiansheng dia sangat marah dengan kecerobohan sisa jiwa. Dia memanggil medali perintah merah dengan flip tangannya dan ekspresi kasar muncul di wajahnya. Dia dengan keras mengguncang medali ke arah cahaya hijau terbang, dan medali mulai bersinar dalam cahaya merah, memperlambat bola cahaya hijau di kejauhan dan menyebabkannya bergoyang. Wang Tiansheng bersukacita saat melihat ini, tetapi bola cahaya hijau mulai stabil dan terbang dengan kecepatan yang lebih besar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi setitik cahaya kecil di kejauhan. Tidak hanya Master Sekte Roh Hantu yang tercengang oleh ini, 2 lainnya juga tercengang. Jika saya tidak salah, kutukan jiwa hantu Sekte Roh Hantu tidak lagi berpengaruh pada sisa jiwa. Menarik, aku akan pergi dan menangkapnya di tempatmu dan melihat apa yang diinginkan hantu itu. Mengenakan senyum dingin di wajahnya, Wei Wuya melesat di udara dengan warna hijau kabur. Wang Tiangu pulih dari keterkejutannya dan berkata, "Senior, ada apa sebenarnya?" Saat aku menggunakan kutukan ketakutan jiwa padanya sebelumnya, itu berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang kamu saksikan secara pribadi. Sekarang saya juga cukup tertarik mengapa itu tidak berpengaruh padanya. Mari kita ikuti dia. Saya juga ingin tahu apa yang dia rencanakan untuk membawa kita ke sini." Dengan ekspresi jahat di wajahnya dan kilatan tak menyenangkan bersinar dari matanya, Wang Tiansheng mengejar mereka. Mengingat dimensi saku ini tidak terlalu besar, dia tidak perlu takut mereka akan kabur dari pandangan. Wang Tiangu tertawa getir dan hanya bisa mengikutinya. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di dekat pusat dimensi saku dan menemukan Wei Wuya menghadapi wujud sarjana Konfusianisme dalam konfrontasi. Sarjana itu tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan, agak mengejutkan keduanya. Tetapi ketika keduanya mengangkat kepala untuk melihat ke belakang, mereka merasakan gelombang keterkejutan. 30 meter di belakang sarjana Konfusianisme, ada patung iblis setinggi 100 meter yang diukir dari kristal berapi-api yang diselimuti kabut samar. Itu memiliki 2 lengan, 4 kaki, 1 jagung, dan sisik hitam pekat yang berkilauan dengan cahaya. Itu memiliki penampilan yang jahat dan galak dengan taring yang terbuka.
Jantung Wang Tiangu berdebar kencang dan dia berteriak ketakutan. Apa itu? Itu memiliki ki iblis yang sangat padat. Dia tidak terkejut dengan penampilan patung iblis besar itu. Tetapi ki iblis padat yang dipancarkan di dekatnya, meskipun itu disegel, itu beberapa kali lebih padat daripada apa yang mereka rasakan di tempat mereka tiba, membangkitkan perasaan gentar yang samar. Kita akan membicarakannya nanti. Pertama, kita akan mendengar apa yang dia katakan. Wang Tiansheng menatap patung iblis dengan ketakutan, tetapi setelah ragu-ragu, dia melayang ke sisi Wei Wuya bersama Wang Tiangu. Lagi pula dengan dukungan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, dia tidak perlu terlalu takut. Ketika sarjana melihat dua lainnya tiba, dia tersenyum tanpa rasa takut sedikit pun. Rekan Taois datang, ini bagus. Sekarang saya tidak perlu menjelaskan diri saya lebih dari sekali. Untuk alasan apa kamu membawa kami ke sini? Wang Tiansheng berbicara dengan tenang, tetapi setelah memeriksa cendekiawan itu, hatinya terguncang. Ini karena karakter jimat merah terus berkedip di seluruh tubuh sarjana. Kutukan ketakutan jiwa jelas dalam pengaruh penuh. Tetapi meskipun karakter jimat berdenyut berkeliaran di kulitnya, cendekiawan itu mengenakan senyum berseri-seri yang bahkan tidak mengandung jejak rasa sakit. Belum lagi wujudnya yang terwujud benar-benar stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda distorsi. Dengan sangat tenang, cendekiawan itu berkata, mengingat bahwa rekan Taois Wang mengembangkan seni iblis yang diturunkan dari zaman kuno, saya yakin Anda telah merasakan ki iblis yang tidak ada di dunia fana. Terus, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa ini adalah taman roh eter? Wang Tiangu bertanya. Cendekiawan itu terkekeh dan berkata, taman roh eter? Bisa jadi, bisa tidak. Ekspresi dingin muncul di wajah Wang Tiangu. Apakah Anda masih ingin bermain dengan kami bahkan setelah kami tiba di sini? Cendekiawan Konfusianisme memasang ekspresi aneh dan berkata, apakah Anda benar-benar percaya bahwa para kultivator zaman kuno akan meninggalkan daerah rahasia yang penuh dengan obat-obatan dan ki spiritual untuk Anda generasi selanjutnya? Tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu sebenarnya benar-benar ada yang namanya Taman Roh Eter. Tapi sekarang mereka semua dipetik bersih dan dihancurkan dalam pertempuran untuk kepemilikan. Mungkin benar bahwa ini adalah Taman Roh Eter yang ditinggalkan. Tetapi sekarang ini hanyalah dimensi saku yang membatasi alam suci kita dan alam fana. Alam suci, kamu adalah iblis penatua. Ketika Wei Wuya mendengarnya, dia berteriak ketakutan dengan suara yang keras. Pada saat yang sama, dia buru-buru membentuk gerakan mantra dan menenggelamkan tubuhnya dalam kabut hijau yang bergolak.